Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Wahyudi MPD dan teman-teman semua, izinkan saya Septiawan Pratama dengan NIM 201300165 untuk memaparkan hasil analisis jurnal saya yang terdiri dari 2 jurnal internasional dan 3 jurnal nasional. Langsung saja. Yang pertama, dengan nama peneliti Zagnaniwas, Karol Nowakowski, Michal Pitashbuah, Fumito Mashibuah, Rafal Reskap, dan Kenji Arakip. Dengan judul Does Change in Ethical Education Influence Core More Values Toward History and Culture Our Morality Model with Application in Automatic Moral Decision, yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan hasil penelitian sebagai berikut. Untuk menunjukkan tantangan yang dihadapi para pendidik yang mencoba menerapkan etika sebagai bagian dari kurikulum sekolah, pada contoh isi buku teks untuk mata pelajaran etika di sekolah di Jepang sebelum dan sesudah perang. Mereka sangat tertarik untuk mengetahui apakah perubahan dalam pendidikan etika mempengaruhi nilai-nilai inti moral manusia sepanjang abad, bagaimana menghilang dari ruang lingkup buku sekolah pasca perang. Temuan penelitian ini mendukung saran yang diajukan oleh orang lain dalam pengembangan sistem AI pribadi memerlukan tambahan penalaran molar dengan menunjukkan sementara etika tunduk pada evolusi, misalnya karena peristiwa sejarah atau agenda politik, ada kebutuhan untuk menyeimbangkan dengan moral yang pada intinya sebagian besar tetap tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang kedua, ada penelitian Heshen Chang dengan judul The Longitudinal Transition of the Moral Character Latent Profile of Elementary School Student and Predictive Factor Verification in Korea, yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan hasil karakteristik profil karakter moral siswa kelas 6 menunjukkan karakteristik yang mirip dengan tipe kelompok laten siswa kelas 4. Sebaliknya dari kedua titik waktu tersebut, faktor individu karakter moral seperti kepercayaan diri dan sense of humor menunjukkan perbedaan terkecil menurut tipe kelompok laten. Pertama, di antara siswa dengan tipe karakter moral rendah di kelas 4 sekolah dasar, kemungkinan transisi ke tipe karakter moral menengah pada saat mereka mencapai kelas 6 adalah 13,9%, dan kemungkinan transisi untuk tipe karakter moral tinggi adalah 56,6%. Namun 29,5% dari mereka masih menunjukkan kemungkinan untuk tetap berada dalam pembentukan karakter moral yang rendah. Kedua, sebagian besar siswa tipe karakter moral menengah di kelas 4 sekolah dasar menunjukkan pola transisi tertinggi dengan angka 64,1% pindah ke tipe karakter moral tinggi. Terakhir, di kelas 4 SD, 4,97% siswa yang berkarakter moral tinggi menunjukkan pola transisi ke tipe bermoral sedang. Mereka yang sedang dalam tipe tinggi merupakan 44,2% dari peserta, sedangkan kemungkinan transisi ke tipe karakter moral rendah hanya 6,1%. Dalam penelitian ini, 9 pola transisi diturunkan dengan menganalisis pola transisi laten dari kelas 4 sampai ke kelas 6 sebagai prediktor transisi kebahagiaan pribadi, hubungan orang tua, hubungan teman sebaya, hubungan guru-murid, dan kegiatan sukarelawan diperiksa. Kemudian penelitian dari jurnal nasional itu yang pertama ada Dini Anggraini Dewi, Solihin Ichas Hamid, Farah Anissa, Monica Oktavianti, Pinkan Regi Ginata, dengan judul menumbuhkan karakter siswa melalui pemanfaatan literasi digital pada tahun 2021. Dari hasil penelitiannya adalah
Karakter dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat penting untuk karakter siswa yang baik jiwa dan raganya. Pendidikan karakter dengan literasi digital menjadi upaya pemulihan pemanfaatan literasi digital dengan dunia serba teknologi sekarang ini, serta menjadi tantangan bagi guru. Lingkungan keluarga dan sekolah harus selaras untuk menjadi jembatan pada tahap selanjutnya membentuk karakter siswa yang baik. Karena rasa ingin tahu yang lebih, maka diberi dorongan oleh keluarga dan sekolah untuk siswanya melakukan literasi digital. Literasi digital dapat dilakukan di mana saja dengan alat komunikasi seperti handphone dan dibuatkan seperti e-book atau learning. Kemudian yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lilik binti Minawati, Al-Regi Agatha, Valen Febria dengan judul Penerapan Media Flipbook untuk Meningkatkan Literasi Membaca Siswa Sekolah Dasar pada tahun 2022. Pada hasil ini, pada siklus pertama mencapai keterlaksanaan pembelajaran guru berada dalam kategori dengan presentasi 88,89%, sedangkan keterlaksanaan pembelajaran siswa berada dalam kategori 71,43%. Kemudian setelah dilaksanakan siklus kedua dengan memperbaiki cara belajar, keterlaksanaan pembelajaran guru dan siswa mengalami peningkatan, yakni keterlaksanaan senilai 9,44%, sedangkan keterlaksanaan siswa mencapai 89,29%. Setelah cerita selesai, siswa akan diberi soal untuk dikerjakan secara mandiri dan memperoleh hasil tes literasi membaca dan ketuntasan klasikal. Pada siklus pertama 4,06%, pada siklus kedua memperoleh hasil 82,35%, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan media flipbook dapat meningkatkan literasi membaca siswa kelas 2 sekolah dasar. Yang terakhir ada penelitian yang dilakukan oleh Nidar Yusuf, Hendra Setiawan, Sri Imawati, Gunawan Santoso, dan Muhammad Usman dengan judul Pengembangan Media Flipbook berbasis wabel untuk meningkatkan pemahaman pesan moral pada peserta didik di sekolah dasar pada tahun 2022. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengembangkan media flipbook berbasis fabel untuk peningkatan pemahaman pesan moral pada peserta didik kelas 3 SDN Kerucut 01 Pagi. Prosedur pengembangan menggunakan model Brock and Gall dengan 8 langkah pengembangan media flipbook berbasis fabel untuk meningkatkan pemahaman pesan moral pada peserta didik kelas 3 SDN Kerucut 01 Pagi telah dalam tautan kumpulan cerita fabel kelas 3 divalidasi dan diuji cobakan. Respon peserta didik pada uji coba lapangan awal memperoleh presentasi sebesar 91,4 dengan kategori sangat layak, sedangkan respon peserta didik pada uji coba lapangan utama memperoleh presentasi sebesar 9,45% dengan kategori sangat layak. Dari hasil sintesis, saya membuat literatur map sebagai berikut. Berpikir kritis dan berperilaku baik yang dikembangkan melalui media pembelajaran yang terpusat pada karakter dari pelajar dengan maksud dan terbagi yang media mengembangkan media flipbook untuk meningkatkan literasi membaca, kemudian mengembangkan media flipbook berbasis fabel untuk meningkatkan pemahaman pesan moral, kemudian terbagi lagi menjadi literasi, mengembangkan karakter siswa melalui pemanfaatan literasi digital, kemudian mengembangkan media flipbook untuk meningkatkan literasi digital. Yang terakhir ada pembagian karakter, mengembangkan model moralitas, sadar sejarah dan budaya dengan aplikasi dalam penalaran moral otomatis. Yang kedua, mengembangkan karakter siswa melalui pemanfaatan literasi digital. Yang ketiga, mengembangkan karakter moral siswa sekolah dasar dan verifikasi faktor prediktif, mengembangkan media flipbook berbasis fabel untuk meningkatkan
meningkatkan moral. Kemudian kesimpulan yang saya ambil adalah pengembangan berpikir kritis dan berperilaku baik yang dikembangkan melalui media pembelajaran yang terpusat pada karakter dari pelajar dapat dilakukan menggunakan kemajuan media sebagai alat penunjang pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti Jagnanius dan kawan-kawan. Penelitian yang dilakukan oleh Lilik binti Minawarti dan kawan-kawan menunjukkan bahwa pembelajaran yang efektif mengikuti kemajuan zaman dengan memanfaatkan media flipbook sebagai peningkatan literasi baca. Sementara itu, menurut Naidar Yusuf Hendra Setiawan memperlihatkan bahwa media flipbook mampu sebagai penunjang utama dalam pembelajaran berkesan sehingga mampu meningkatkan pemahaman perilaku moral manusia. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dini Anggraini Dewi dan kawan-kawan beserta Lili binti Minarwati dan kawan-kawan memperlihatkan bahwa penggunaan media flipbook dapat meningkatkan literasi membaca siswa dalam pembelajaran terpusat pada karakter. Pengembangan perilaku yang baik menggunakan media untuk meningkatkan pengenalan dan tingkah laku moral siswa dilakukan oleh peneliti Jagna dan kawan-kawan. Nah, kemudian perbedaan penelitian yang saya ambil dengan penelitian sebelumnya yaitu berdasarkan objek penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, dan metode penelitian, serta penelitian saya terfokus pada pengembangan karakter yang ada di sekolah dasar. Pada penelitian sebelumnya banyak menggunakan metode kuantitatif analisis dan salah satu menggunakan metode R&D. Sedangkan penelitian saya lakukan menggunakan metode R&D dengan beberapa langkah untuk dilakukan serta materi yang saya gunakan berbeda dengan materi penelitian sebelumnya. Hal tersebutlah yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya. Di sini saya mengambil judul penelitian pengembangan media flipbook cerita anak untuk meningkatkan karakter etika sopan santun di sekolah dasar. Begitu hasil analisis saya dari 5 jurnal. Saya rasa cukup. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.